Bless you teman-teman semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita mau sama-sama belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pernah nggak dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara mungkin duduk di ruang rumah sakit. Lalu kemudian saudara memegang tangan seseorang yang sedang saudara cintai, atau yang kalian cintai dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan menyadari betapa cepatnya nafas kehidupan bisa berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin Anda dan saya pernah terbangun di tengah-tengah malam, dihantui berbagai pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Apa arti hidup? Apa arti hidup saya ini ya Tuhan? Yang begitu singkat ini, apa arti hidup ini? Saudara-saudara, kita adalah makhluk yang rapuh dalam setiap kehidupan kita semua. Kita adalah makhluk yang rapuh. Tubuh kita bisa saja runtuh oleh penyakit, oleh situasi perang, oleh karena kecelakaan. Bahkan hati kita mudah hancur oleh karena kecewa, oleh karena rencana-rencana kita yang sering kali buyar oleh waktu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam kerapuhan-kerapuhan kita semua, Allah justru berbisik, aku ada di sini. Aku ada di sini. Untuk mengangkatmu, untuk memelukmu, dan memberimu makna yang kekal dalam kehidupanmu. Aku ada di sini. Demikianlah bisik daripada Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya menemukan kekuatan sejati di tengah-tengah kerapuhan kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan sebuah vas kaca yang cantik, yang indah, dipajang di meja terbaik di rumah kita semua. Setiap orang yang datang atau melihat vas yang cantik itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan memujinya. Tetapi pemiliknya tahu satu sentuhan yang salah dalam vas kaca yang antik itu, Bapak Ibu Saudari, satu goncangan yang kecil, vas itu bisa pecah berkeping-keping. Saudara-saudara, hidup kita ini seperti vas itu. Kita mungkin terlihat kuat di luar, kita mungkin terlihat cantik, indah di luar, tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa kita adalah debu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan Raja Daud yang perkasa, akhirnya dia meninggal. Ratu Esther yang berani, tapi dia pada akhirnya meninggal juga, Bapak Ibu Saudari. Petrus, sang rasul yang pernah menangis pilu di dalam setiap kehidupannya. Lalu mengapa kita sering bersikap seolah-olah hidup ini terkendali, Bapak Ibu Saudari? Tuhan mau ingin mengajak saudara dan saya untuk merendahkan hati kita semua, mengakui kerapuhan-kerapuhan kita semua, dan menemukan bahwa justru di saat kita lemah, tangannya yang kuat siap menopang saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era digital, pada kesempatan hari-hari ini, baik itu di media sosial, ya, baik itu di TikTok, dimanapun saudara dan saya ada, kita terbiasa, ya, di Igoi juga, ya, di Instagram juga, Bapak Ibu Saudari, ya, kita terbiasa memamerkan sisi terbaik kehidupan kita semua. Ada karir yang mentereng, yang kita pamerkan. Kita jalan ke sini, kita jalan ke sana. Saya punya kawan, Bapak Ibu Saudari, yang mungkin setiap bulan dia bisa jalan ke Eropa, dia bisa jalan ke Asia, dia bisa pergi ke negara-negara Eropa dalam setiap kehidupannya, ya. Ada karir yang mentereng dalam setiap kehidupannya, itu ditampilkan, setiap jalan ditampilkan, setiap pergi ditampilkan, ya. Ada hubungan-hubungan yang bahagia yang ditampilkan di dalam media-media sosial demikian. Tubuh yang sehat, atletis, ya, kesuksesan, mobil yang baik, rumah yang besar, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu ditampilkan di media-media sosial yang mereka miliki. Tetapi di balik layar itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Walaupun mungkin saudara melihat cerita kesuksesan beberapa orang, tapi tahukah saudara, di balik layar itu pun ada cerita yang lain. Ada seorang CEO yang sukses, yang diam-diam ketakutan akan kegagalan dalam hidup mereka. Ada seorang ibu muda yang kelelahan dan merasa tak cukup baik dalam setiap kehidupannya. Ada seorang remaja yang bertanya-tanya apakah hidupnya berarti dalam setiap kehidupan ini. Bahkan ada beberapa yang mau mengakhiri hidupnya karena jalan kehidupannya memiliki kisah yang pilu dan lain sebagainya. Dunia menjajakan mitos bahwa kita harus kuat selalu. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita singkap. Kita singkap setiap topeng ketahanan yang palsu yang sering dihadirkan di media-media sosial itu. Yang kadang sering kali mengusik hati, mengatai orang miskin, malas dan lain sebagainya. Emang sukses itu tanda saudara diberkati Tuhan? Belum tentu, Pak, Bu. Belum tentu Tuhan bersama saudara. Terus kemudian miskin tanda Tuhan jauh daripada setiap kehidupan orang-orang miskin. Belum tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka jangan sombong dalam setiap perjalanan kehidupanmu dan kehidupanku. Tetap rendah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita singkap topeng ketahanan yang palsu ini dan belajar jujur bahwa saudara dan saya rapuh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi di dalam Kristus, kerapuhan-kerapuhan itu bukan akhir daripada setiap ceritamu dan ceritaku, melainkan awal pertemuan kita dengan kasih karunia Tuhan yang tak terbatas dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila setia Tuhan, ya, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada kita semua. Betapa sayangnya Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Walaupun saudara dan saya ada kerapuhan-kerapuhan dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi ingat, di dalam rapuh hidupnya manusia ada kekuatan Allah yang sempurna tersimpan buat saudara dan saya. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Makanya kenapa kita mendekat terus dalam hadirat Tuhan? Mengapa saudara dan saya mendekat dalam hadirat Tuhan setiap waktu? Karena ada kekuatan Tuhan itu yang saudara bisa dapatkan. Kekuatan Allah yang sempurna di tengah-tengah rapuhnya kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau merenungkan sebuah realita dalam setiap kehidupan kita semua yang seringkali saudara dan saya abaikan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Pak, Bu, kerapuhan hidup manusia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita ini makhluk yang rapuh. Kita mungkin merasa kuat, merencanakan masa depan, atau mengandalkan kemampuan diri. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa saudara dan saya hidup seperti uap yang sebentar saja kelihatan,
ya, lalu lenyap. Bapak Ibu, kemarin ketika ada kisah, ada pesawat dari India mau pergi ke Inggris. Lalu kemudian ada kisah yang saya sorot, sebuah keluarga yang sedang mau pindahan dari India ke Inggris, Bapak Ibu Saudari. Dia memboyong istrinya, dia memboyong ketiga anaknya untuk pergi, ya, untuk memulai hidup yang baru, hidup yang penuh mungkin dengan harapan masa depan di sebuah negara yang makmur yang bernama Inggris, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudari, dalam penerbangan dia bersama keluarganya, saudara tahu kisahnya, bahwa ternyata mereka yang di pesawat itu belum sampai Inggris, baru terbang belum sampai 5-10 menit, pesawat itu sudah jatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesawat itu sudah jatuh. Dan itulah menandakan bagaimana manusia itu rapuh dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara sedang merencanakan berbagai hal dalam kehidupan saudara. Saudara sedang merencanakan mau ke sini, mau ke sana, mau melakukan itu, mau seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, saudara, sebagai makhluk manusia yang rapuh dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, firman Tuhan menjadi penuntun kita untuk memahami apa arti hidup saudara yang sejati di hadapan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serius dalam setiap perjalanan hidup kita semua. Kita mau belajar yang pertama, manusia itu rapuh. Itu fakta Alkitabiah, bahwa secara fisik hidup itu singkat, tidak pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, tetapi semuanya berlalu dengan cepat dan kami lenyap. Saudara, saudara bisa bayangkan, dulu waktu saya muda, mungkin ada seorang yang terkenal bernama Michael Jackson. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkenal sekali pada zaman itu. Tariannya, nyanyiannya, operasi mukanya dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia mungkin mengeluh-elukan beliau. Tapi pada satu waktu, hidupnya juga harus berakhir. Hidupnya harus berakhir, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pada waktu muda suka sama pebasket yang bernama Kobe Bryant. Tapi pada satu waktu, dia berjalan dari rumahnya, entah kemana, Bapak Ibu saudari, naik helikopter bersama anaknya, lalu kemudian meninggal dalam kecelakaan helikopter di Amerika, saudari. Padahal masih muda, mungkin baru 40-an dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu saudari ini dikasihi oleh Tuhan, dalam masa mudanya yang sukses itu, ya, bahkan kalau mau dibilang masih eranya dia, tapi pada akhirnya hidupnya harus berakhir dan dia harus berpulang kembali. Saudara, banyak kisah-kisah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Alkitab memprotek kehidupan manusia. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Setelahnya, saudara, kita mau hidup panjang umur juga. Kalau setelah 80 tahun, 70 tahun biasanya sakit. Biasanya sakit yang kita nikmati dalam masa tua kita semua. Toh hidup ini juga sementara, terbatas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua akan berlalu cepat, akan lenyap dalam setiap kehidupan saudara. Raja Daud yang perkasa pun akhirnya dia harus meninggal dalam setiap kehidupannya. Setiap tokoh-tokoh hebat dalam sejarah dunia harus meninggal dalam setiap kehidupannya. Saudara bisa sebutkan satu persatu tokoh-tokoh dunia selain Yesus Kristus. Semua mereka harus berpulang, meninggal untuk selama-lamanya. Entah karena berbagai hal, karena penyakit, karena peperangan, ya, karena dihabisi dan lain sebagainya. Peperangan dalam politik, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, tubuh kita ini rentan sakit.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tubuh kita ini rentan. Rentan Pak Bu. Waktu muda masih keluar bisa jalan malam-malam pakai kendaraan. Sudah tua baru jalan sedikit aja sudah masuk angin. Bapak Ibu saudari, jalan sedikit aja udah kecapean. Ya. Nanti kalau udah tua Bapak Ibu saudari, kita duduk salah, diri salah, jalan salah, serba salah. Karena nanti kalau duduk lama sakit, ambeien. Kalau misalkan Bapak Ibu saudari jalan terlalu lama, nanti otot-ototnya capean. Ya, jadi serba salah. Diam saja juga salah. Jadi serba salah sebenarnya Bapak Ibu saudari. Nah, saudara harus sadar bahwa manusia itu rapuh. Secara fisik hidup kita itu singkat dan tidak pasti. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, ada orang yang baru turun dari pesawat, lalu kemudian pesawatnya nggak bisa ngerem, dan itu kita lihat di Korea Bapak Ibu saudari. Waktu itu pesawat Jeju Air kalau tidak salah. Demikian juga. Siapa yang menyangka sedang mau turun Bapak Ibu saudari, tiba-tiba malah pesawat itu nggak bisa ngerem. Dan semua orang-orang yang di sana meninggal Bapak Ibu saudari. Hidup ini tragis. Entah karena kecelakaan, entah karena tubuh kita yang rentan sakit, entah karena usia yang bertambah, otot semakin berkurang tenaganya Bapak Ibu saudari. Dan saya mau ingatkan, kematian itu adalah kepastian dalam setiap hidup ini. Kematian itu adalah kepastian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kehidupannya sepenuhnya. Gak ada seorang pun yang bisa mengontrol kehidupan saudara dan saya. Dan saudara ingat, secara fisik hidup kita itu singkat. Itulah kerapuhan dari kehidupan manusia. Ya, jangankan ngomongin fisik, hatimu disakiti saja Bapak Ibu saudara, seringkali kita terluka, seringkali kita jadi down, seringkali kita jadi khawatir, takut karena hubungan-hubungan yang terluka. Belum lagi kondisi ekonomi, akhirnya membuat kita down. Itu baru ngomongin hati, mentalnya jadi terganggu, disakiti oleh orang. Di kota kami Bapak Ibu saudari, ada seorang ibu, ya, yang saya dengar kisahnya. Jadi waktu mudanya ternyata dia ditinggal sama pacarnya. Lalu kemudian dia menjadi gila. Dia menjadi stres. Ya. Sampai sekarang akhirnya jalan ke sana, jalan kemari, jalan saja. Jalan-jalan saja Bapak Ibu saudari. Nanti kalau ada orang kasih makan, dia makan. Nanti dia ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana. Itu di sekitar gereja kami soalnya. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena hubungan-hubungan tersebut membuat mentalnya jadi terganggu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini rentan sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol hidupnya sepenuhnya. Seberapa kaya saudara? Halo? Seberapa hebat saudara? Punya uang triliunan. Seberapa bisa saudara menjaga kesehatan saudara? Satu ketika hidupmu pasti akan berakhir juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini singkat, tidak pasti. Ini yang pertama kita belajar mengenai manusia yang rapuh. Dan ini fakta Alkitabiah. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara fisik, ya, hidup tadi kita singkat dan tidak pasti. Secara mental yang kedua dan emosional, manusia itu mudah jatuh. Dalam setiap kehidupan kita semua. Elia, dia nabi yang hebat. Dia pernah putus asa. Ya, bahkan sampai Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan meminta mati. Padahal baru melakukan mujizat. Bapak Ibu saudari baru mengalahkan Baal. Tapi dia mau dibunuh sama istri dari seorang raja atau permaisuri yang bernama Isabel. Isabel deh, gitu Bapak Ibu saudari. Ya, sama seorang perempuan yang punya kekuasaan pada zaman itu. Elia menjadi takut. Padahal dia nabi yang hebat. Tapi dia pernah putus asa juga. Sampai meminta mati kepada Tuhan. Mentalnya, emosionalnya saudari, manusia mudah up and down. Up and down, up and down. Ya, kayak saudara kalau berenang tuh gaya apa tuh yang up and down itu Bapak Ibu saudari. Seperti itu, kadang muncul, kadang bisa semangat, kadang bisa kuat, kadang bisa nyelam lagi. Kadang bisa berdoa semangat, kadang gak berdoa lagi berbulan-bulan.
Kadang bisa datang ke gereja, kadang kayak kapal selam lagi. Nanti datang lagi pas Natalan lagi Bapak Ibu Saudari. Itulah manusia. Petrus yang begitu percaya diri. Wah pokoknya aku gak akan menyangkal Tuhan. Aku yang akan berada di sisimu, membelamu. Tetapi padahal cuma ditanya, kayaknya kamu murid Yesus ya? Enggak kok, kata Petrus Pak Bu. Sampai 3 kali dia menyangkal. Bapak Ibu, secara mental dan emosional, manusia pun mudah jatuh. Jadi tinggal oleh gurunya, dia pun juga jadi ketakutan. Bisa jatuh yang tadinya berani, bisa menjadi pribadi yang takut. Itulah manusia. Kepercayaan diri manusia seringkali goyah saat badai kehidupan datang. Mungkin itu terjadi dalam diri saudara hari-hari ini. Betul tidak? Kalau lagi ada masalah, ada badai hidup, seringkali kita jadi gak percaya sama Tuhan. Seringkali kita jadi takut. Seringkali pikiran kita jadi terbatas Pak Bu. Aduh gimana ya Tuhan? Aduh ini, belum itu, belum ono. Aduh gimana ya Tuhan? Coba belajar teduh. Coba belajar tenang. Coba belajar saudara duduk diam di kaki Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jangan sampai saudara dan saya ada masalah, mental dan emosionalmu terganggu. Apa-apa emosian, ya, apa-apa mentalnya drop dalam setiap kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah ceritakan ada seorang anak yang ditinggal papahnya untuk selama-lamanya, meninggal karena papanya sangat sayang sama dia dan dia sayang sama papanya. Saudara, satu ketika papanya meninggal dan saat itu saudari kehidupannya jadi terpukul, mentalnya jadi terganggu. Ini anak perempuan, mentalnya jadi terganggu Pak. Lalu kemudian dilayani di daerah Bekasi sana Bapak Ibu Saudari, masuk ke rumah penampungan buat orang-orang yang mentalnya terganggu. Padahal masih muda Pak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak kisah-kisah hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya ngomong ini realita, bukan hanya cerita isapan jempol, tetapi realita dalam setiap kehidupan saudara. Ya, itulah kehidupan manusia. Manusia itu rapuh, baik secara mental, baik secara emosional. Kadang bisa tenang, kadang bisa emosian. Di gereja bisa tenang, di jalan kita bisa ngamuk-ngamuk. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mobil kita tersentuh saja bisa ngamuk-ngamuk. Motor kita tersentuh bisa ngamuk-ngamuk. Ya, apalagi ada orang yang motong jalan, bisa kita ngamuk. Berebutan parkiran, berebutan masukan tol Bapak Ibu Saudari. Mau masuk pintu tol saja berebutan. Aduh Pak Bu, bahkan sampai ada yang mengeluarkan pistol. For what gitu? Buat apa? Hal-hal demikian, itulah hidup manusia. Secara mental dan emosional, manusia mudah terjatuh. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudari, secara spiritual, dosa pun juga memperlemah kehidupan iman kita semua. Roma 3 ayat 23 menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa inilah yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita semakin rapuh. Karena kita nggak mengenal suara Allah kita. Kita nggak pernah tahu mana kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita sering melakukan hal-hal di luar di mana Tuhan berkenan. Padahal Tuhan nggak berkenan ketika kita melakukan dosa. Tuhan tidak berkenan ketika saudara melakukan hal-hal yang di luar daripada kerinduannya. Saudara, secara spiritual pun dosa jadi memperlemah kehidupan kita semua. Itulah manusia. Ya, ini yang pertama kita belajar, manusia itu rapuh dan itu fakta dari Alkitabiah. Itu fakta Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh iman pun pernah lemah. Sarah pun ya sebagai ibu dari orang percaya kan, istrinya Abraham, dia pernah mengalami kelemahan juga. Ketika satu ketika Abraham sedang menjamu malaikat Tuhan, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada Abraham, nanti istrimu akan mengandung. Dia tertawa, mana mungkin udah tua gitu dan nenek-nenek mengandung Bapak Ibu Saudari. Dia tertawa, dia gak percaya janji Allah dalam setiap kehidupannya.
Bahkan satu ketika dia pernah bilang, udah deh kamu nikah saja. Ya, daripada kita nggak punya anak, kamu nikah dong sama Hagar tuh. Ya Bapak Ibu Saudara, itu Sarah. Dan Abraham ya laki-laki, namanya juga laki-laki, Bapak Ibu Saudara, ya hajar-hajar saja disuruh nikah lagi. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi dari setiap keputusan mereka, akhirnya saudari, muncullah cabang dari keyakinan-keyakinan itu. Ada yang cabang Ishak, ada yang cabang daripada Ismail. Dari setiap keputusan-keputusan yang keliru itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah yang pertama, manusia itu rapuh. Yang kedua, kita mau belajar mengapa Allah mengizinkan kita menyadari kerapuhan itu. Pertama, agar saudara dan saya bergantung kepada Tuhan. Mengapa saudara Allah mengizinkan kita untuk saudara sadar bahwa hidupmu ini rapuh loh. Kamu jalan ke sini aja tiba-tiba bisa kecelakaan, tiba-tiba bisa jatuh. Saya pernah. Ya, saya bukan kecelakaan berat Bapak Ibu Saudari. Satu ketika saya lagi jalan lalu kemudian jatuh, kepleset. Hanya kepleset saja. Itu membuat kaki saya nggak bisa jalan pada saat itu. Puji Tuhan saat ini bisa berjalan kembali. Tapi hanya karena kepleset, bisa tulangnya patah. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan kecelakaan besar. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita menyadari bahwa hidupmu bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada suamimu, bukan kepada istrimu, bukan kepada harta, bukan kepada orang tua yang punya warisan yang banyak. Yang pada akhirnya saudara jadi bertengkar satu dengan yang lain sesama saudara. Buat apa? Pak, Bu, biarlah saudara dan saya bergantung kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu Saudari. Justru di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Paulus belajar bahwa kelemahannya adalah tempat manifestasi kuasa Allah. Kalau saudara lemah, bergantunglah kepada Allah. Sehingga saudara dapat melihat bagaimana kuasa Allah bekerja sempurna dalam setiap kehidupan orang-orang yang bergantung kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua. Mengapa Allah mengizinkan kita menyadari kerapuhan dalam hidup kita semua? Supaya saudara nggak sombong, bergantung kepada Allah. Dalam setiap perjalanan imanmu dan perjalanan imanku, saya mungkin masih 40-an demikian, masih kuat-kuat saja. Tapi ada orang-orang yang 50-an, mungkin sudah kena penyakit ini, penyakit itu, 60-an penyakit ini, penyakit itu. Aduh Pak, Bu, saya kadang juga kalau membayangkan Tuhan, nanti tua begini, tua begitu, tua begono dan lain sebagainya. Ada kegetiran juga dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita belum pernah merasakan tua. Betul gak Bapak Ibu Saudari? Yang sudah tua pasti udah pernah ngerasain. Oh iya ya, sakit ini, sakit itu. Jalan sedikit capek, duduk lama-lama, aduh begini. Tidur lama-lama juga begini. Jadi serba salah. Itu fisik. Tetapi saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, Allah rindu supaya saudara bergantung kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, agar saudara memiliki pengharapan yang benar. Bukan kepada materi, bukan kepada orang-orang yang kalian cintai, bukan. Tetapi kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Mengingatkan kita semua bahwa manusia itu seperti rumput yang layu. Tetapi kasih setia Tuhan tetap dari selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini seperti rumput yang layu. Dia berkembang tapi lama-kelamaan makin pudar, makin pudar. Sama tadi seperti yang saya bilang, seperti Michael Jackson. Ya, saudara, satu ketika hidup kita pun akan berakhir dalam setiap kehidupan ini. Sehingga saudara dan saya selalu memiliki pengharapan. Pengharapan yang benar. Pengharapan akan Tuhan. Sehingga saudara diingatkan bahwa hanya Yesuslah pengharapan kita satu-satunya. Bukan yang lain Pak, Bu. Bukan materi. Bukan kepopuleranmu. Bukan bisnis usahamu. Bukan uangmu triliunan itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Gak bangga dengan hal-hal demikian. Kenapa dibilang gak bangga? Karena Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada orang kaya yang menyimpan uangnya buat dirinya sendiri. Tuhan Yesus yang ngomong, buat apa kamu hai orang yang bodoh?
Kamu menyimpan hartamu itu banyak-banyak buat apa itu? Kalau kamu nyimpan buat dirimu sendiri buat apa? Karena seringkali orang kaya itu seperti itu. Nyimpan buat dirinya sendiri, buat keluarganya sendiri, tanpa dia mau berbagi. Saudara buat apa? Saudara berharap kepada hal-hal yang sementara. Padahal kematian itu milik yang pasti, yang saudara pasti akan dapati dalam hidup saudara. Itu pasti. Ya. Jadi mari kita bergantung padanya. Mari kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus. Sebab pengharapan kita bukan kepada dunia yang fana ini, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kepada janji kekal Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, pengharapan saudara bukan kepada dunia yang fana. Kau jatuh cinta sama seseorang, ya. Ada yang jatuh cinta, terus kemudian menikah, ya. Karena dia maniak sama cintanya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa namanya kalau bahasa anak muda sekarang? Bucin. Bucin Pak Bu. Ada orang yang bucin banget gitu ya dalam hidup mereka. Dia pikir pasangannya itu kayak dewa, Bapak Ibu Saudari. Kayak tuan putri yang gak pernah salah. Tapi kemudian ketika masuk pernikahan, ternyata dewa dalam kegelapan. Ya Bapak Ibu Saudari. Ternyata pasangannya melukai hidupnya. Istrinya yang dianggap putri ternyata Bapak Ibu Saudari bukan putri malu. Tadinya putri malu kan. Ternyata dalam pernikahan sangar semua. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Sehingga saudara dan saya menyadari ternyata bukan manusia yang membuat kita berharap, tetapi Tuhan saja. Amin. Sehingga saudara dan saya, hatimu di U-turn, diputar balik. Salah ternyata saya menaruh kehidupan saya kepada perkara-perkara lahiriah. Bukan itu. Biar saudara memiliki pengharapan yang benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, agar kita hidup dengan bijaksana, ya, di dalam setiap hidup saudara. Mengapa Allah mengizinkan kita menyadari kerapuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara, agar saudara dapat hidup dengan bijak. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan demikian. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup ini, kami akan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan kehendaki. Saudara, itulah doa yang benar. Supaya saudara memperoleh hati yang bijak. Kalau Tuhan izinkan aku menikah, jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan hadirkan pasangan yang saling melengkapi. Bukan saling menghabisi di dalam pernikahan. Hati-hati Pak Bu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saudara menikah, tetaplah bahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara tidak memiliki baby dalam keluarga, dalam pernikahan saudara, tetaplah bahagia di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin saudara memiliki kehidupan yang bijak dalam hidup saudara. Nanti kalau bilang, nanti kalau kamu tua, nanti siapa yang jagainmu? Siapa yang jagain kamu? Nanti kan kalau kamu punya suami, punya istri, yang jagain kamu kan pasanganmu atau anak-anakmu. Kalau kamu nggak nikah, nanti siapa yang jagainmu? Bilang sama mereka, yang jagain saya Tuhan. Yang jagain saya Tuhan, bukan yang lain. Terus kemudian saudara pernah menikah, lalu kemudian saudara berpisah, bercerai dan lain sebagainya karena dinamika kehidupan. Kalau bagi saya ya jangan menikah lagi. Kalau bisa jangan menikah lagi. Nanti siapa nanti yang jagain kamu masa tuamu? Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, Tuhan. Ya saudara, nikah pun nanti ada dinamikanya tersendiri. Ada lagi pergumulannya masing-masing. Mendingan saudara teduh-teduh saja. Ya, dalam perjalanan imanmu, membangun hidup imanmu bersama dengan Tuhan. Lewat channel Pastor Ndeso. Sehingga saudara, hidup saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Hiduplah dengan bijak. Saudara sadari kerapuhan kita semua. Dengan kita menyadari kerapuhan kehidupan kita semua. Ini mendorong saudara dan saya untuk mengutamakan kehendak Allah. Dalam setiap rencana-rencana yang saudara miliki. Ya, ini yang kita belajar mengapa Allah mengizinkan kita menyadari kerapuhan. Supaya saudara bergantung kepada Allah. Supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang benar. Dan yang ketiga, supaya saudara dan saya hidup dengan bijak. Saudara, dan yang ketiga, dan yang terakhir kita mau belajar. Respon kehidupan iman kita semua. Dari rapuh
kepada kuat di dalam Tuhan. Ya, kita sadar hidup kita rapuh. Ya, kita sadar mental kita bisa terganggu dengan berbagai hal kehidupan kita semua. Maaf, materi kau diambil, pekerjaanmu diambil, di PHK, bisnismu gagal. Mungkin saudara mentalmu juga bisa terganggu. Orang-orang yang saudara cintai itu bisa diambil Tuhan, bisa terganggu saudara. Tetapi kita pengen punya respon iman yang benar. Sekalipun hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita semua, saudara, kita menyadari rapuhnya kehidupan kita semua. Tetapi respon iman kita semua, ketika saudara dan saya menyadari hidup yang rapuh itu, saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara juga bisa dikuatkan. Dari rapuh kepada kuat di dalam Tuhan. Dari kerapuhan hidup, saudara tetap bisa menjadi orang yang kuat. Saudara menikah nggak menikah, saudara punya anak nggak punya anak, sakit atau tidak sakit, saudara tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap. Karena saudara sedang bergantung kepada Allah. Inilah respon kita yang pertama ketika saudara menerima anugerah Allah. Saudara, inilah respon kita semua. Karena rapuhnya kehidupan kita semua, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudara dan saya perlu menerima anugerah daripada Allah. Karena keselamatan itu bukan usaha saudara. Keselamatan itu adalah karya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan buat saudara dan saya. Bagi saudara yang mau percaya. Bagi saudara yang nggak mau percaya, gitu Bapak Ibu Saudari. Simpelnya demikian. Kalau masih bandel ya, saudari dikasih oleh Tuhan, kalau nggak mau percaya. Ya, urusan keselamatan masing-masing. Tapi bagi saudara dan saya, kita mau percaya. Kita mau menerima anugerah Allah. Karena keselamatan itu adalah karya Tuhan. Bukan hasil kekuatan kita sendiri. Jadi nggak ada orang yang dapat beribadah, melakukan ibadah supaya selamat. Melakukan perbuatan baik supaya selamat, tidak. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Makanya saudara, ketika kita sudah selamat, barulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan baik kepada sesama, bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Itulah ciri orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudari. Beda. Perjalanan kekristenan dengan agama yang lain beda. Pak, Bu, ini yang pertama. Respon imanmu dari rapuh kepada kuat di dalam Tuhan. Terimalah anugerah Allah itu. Terimalah anugerah Allah. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sadari bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan saudara. Tuhan itulah kekuatan kita. Terimalah anugerah Allah dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga tadi ya, manusia kita ini yang rapuh, kita dikuatkan ketika kita menerima anugerah Allah. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Beda makanya ketika saudara, iya ya Pak Pendeta, memang Pak Pendeta gak ada masalah. Ya ada juga sih. Kalau saudara tanya sama saya, ada juga masalah. Pak Pendeta terganggu gak dengan masalah itu? Ya bisa terganggu, bisa tidak. Tapi ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, biasanya masalah itu gak menjadi gangguan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya memandang Allah saya, yang saya percaya di atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara juga sama. Dalam setiap kehidupan saudara, Allah itulah tempat perlindungan saudara. Tempat saudara memperoleh kekuatan. Maka saudara, respon iman kita semua terhadap tubuh yang rapuh ini, kehidupan manusia yang rapuh ini, terimalah anugerah Allah. Amin. Terimalah anugerah Allah. Keselamatan itu masing-masing Pak Bu. Bukan karena saudara ngikut orang tua saudara, bukan. Masing-masing. Maka saudara, dari setiap kehendak bebas yang ada dalam hidupmu, pilihlah kemana saudara imanmu berlabuh. Gak usah pusingin dengan perkataan orang si ini, orang si itu. Karena urusan iman itu masing-masing. Gak usah malu. Kita malu nanti kalau kita gak dikenal sama Tuhan yang kita percaya. Di pengadilan terakhir. Itulah yang kita malu. Ketika Tuhan Yesus tidak mengenal saudara.
Allah yang saudara yakini dalam setiap kehidupan saudara tidak mengenal saudara. Itulah kita malu. Makanya selama kita hidup di bumi, Tuhan, arahkan pandanganku kepada Allah yang benar, kepada pribadi yang benar, yang dimana aku bisa menyembah Dia, yang memberikan keteladanan dalam setiap kehidupanku, dan keteladanan yang sempurna. Ketika saudara mau belajar, ya saudara manusia, belajarlah dari manusia yang sempurna. Siapa namanya? Yesus Kristus. Pribadi yang tak bercacat, tak bercela, tak bernoda. Pribadi mana yang seperti itu? Tidak ada, Pak. Hanya Tuhan Yesus. Maka kita belajar. Itu yang saya belajar dari tokoh-tokoh, sejarah-sejarah Bapak Ibu Saudari. Baik dinasti-dinasti, baik kerajaan-kerajaan, tokoh-tokoh politik, orang-orang kaya, agama. Hanya Yesus, pribadi yang sempurna. Wah, saudara kalau belajar Bapak Ibu Saudari, maka saudara akan semakin mencintai Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saya gak akan terganggu kalau ada orang-orang yang jelek-jelekin Tuhan Yesus. Saya gak terganggu. Silakan kalian jelek-jelekin. Kalau kalian merasa iman kalian itu, kalian bisa jewantahkan dalam perbuatan sehari-hari. Karena kita percaya urusan iman itu masing-masing. Kalau saya dalam rangka menjadi hamba Kristus untuk menyampaikan kabar baik, Injil yang saya yakini dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara yang mau bertumbuh dalam iman kepada Kristus, siapapun kalian, level iman kalian apapun, mau level 1, level 3, level 7, seandainya pun ada perjalanan level-level itu dalam iman kita semua, saudara gak usah pusing. Yang penting kita mau bertumbuh dalam imanmu dan imanku semua di dalam Yesus Kristus. Terimalah anugerah Allah. Saudara yang belum percaya kepada Yesus, saudara doakan. Dan saya mau mengajak saudara, percayalah kepada juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Itulah respon iman kita semua dari kerapuan hidup kita semua sebagai manusia. Respon yang pertama, terimalah anugerah Allah. Respon yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam penyerahan total. Seperti Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, hiduplah dalam penyerahan total kepada Bapa di sorga. Saudara percaya hidupmu adalah milik Allah. Kamu anak-anak Allah. Kalau kamu dilukai, ingat kamu putri-putri raja. Amin Bapak Ibu Saudari. Kamu putri-putri Allah. Kalau ada orang-orang yang melukaimu, kamu pangeran-pangerannya Allah. Kalau ada orang-orang yang melukaimu, Tuhan yang akan berperkara dengan orang tersebut. Maka serahkan, pembalasan itu bukan milik saudara, milik Allahmu. Biar Bapamu yang membelamu. Dan saya percaya sekali, kalau saudara berkenan sebagai anak kepada Bapa, Bapa gak mungkin berdiam diri. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan main pukul-pukulan, jangan berantem lagi. Ya serahkan pembelaan saudara kepada Tuhan. Aku ini anak raja, aku ini anak Allah. Kalau aku diapa-apain, biarlah Allah yang berurusan dengan orang itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi hati itu teduh. Kalau aku anak Allah, aku juga percaya pasti jalan berkat terbuka dalam hidup. Kalau aku anak Allah, tubuhku juga bisa sehat di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Sadarlah, hiduplah dalam penyerahan total. Saudara belajarlah berdoa sebelum saudara membuat keputusan-keputusan penting. Utamakan ibadah-ibadah saudara. Layani setiap orang dengan rendah hati dalam setiap hidup saudara. Jangan gak mau melayani, tetap saudara melayani, tetap saudara beribadah. Saudara bisa beribadah secara online. Ya datanglah sekali-sekali ibadah offline. Ya datanglah Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara kurang meresapi ibadah offline, gak apa-apa datang tetap sekali-sekali. Dalam rangka supaya saudara menjadi makhluk sosial yang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar saudara. Yang gak semua mereka menyenangkan kita, gak semua Pak Bu. Tapi gak apa-apa, dalam rangka saudara menjadi berkat. Ya, saya mau mengajak kita semua supaya saudara merenungkan hidupmu punya Allah, kita milik Allah, maka berserahlah total kepada Allah. Ini yang kedua respon kita. Yang ketiga, karena saudara dan saya menyadari kita ini manusia sebagai makhluk yang rapuh. Ya, saudara yang ketiga, saudara arahkanlah hidupmu kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20.
Tuhan mengajak saudara untuk mengumpulkan harta di surga. Bahkan di firman Tuhan yang lain dikatakan, Bapak Ibu Saudari, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Maka itu Bapak Ibu Saudari, mulailah kita kumpulkan harta di surga. Jangan kumpulkan harta di bumi sampai triliunan. Tanpa saudara menjadi berkat buat banyak orang. Ya boleh saudara punya harta itu, boleh dalam hidup saudara. Tapi jangan lupa, saudara, bukan harta itu yang kita kumpulkan. Tapi saudari, kita mengumpulkan harta di surga. Banyak-banyaklah berbuat baik. Banyak-banyaklah menabur. Banyak-banyaklah dukung pekerjaan Tuhan. Banyak-banyaklah menolong orang dalam setiap hidup saudara. Banyak-banyaklah mengampuni, mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa. Jangan dikomentarin dosanya, didoakan. Kalau saudara nggak bisa menolong mereka dalam aspek materi, saudara minimal doakan. Setiap keluarga-keluarga yang saudara mungkin doakan supaya Tuhan tolong. Minimal itu kita bisa doakan. Sehingga saudara tahu dalam setiap kehidupan saudara, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak yang mau mengumpulkan harta di surga? Karena di bumi banyak ngengat dan karat. Banyak penipuan. Banyak sertifikat double. Kemarin saya sharing dengan teman yang kerja di sebuah perusahaan mobil Bapak Ibu Saudari. Ya itu bisa ternyata. BPKB palsu. Aduh. Ya BPKB kendaraan tuh bisa palsu dan lain sebagainya. Saya bingung gimana. Tapi bisa lolos gitu katanya scan dari apa. Saya nggak tahu ya scan apa ya kendaraan mobil dan lain sebagainya. Banyak penipuan di mana-mana. Kita sudah mengumpulkan uang sampai sekian ratus juta. Kita investasikan terhadap sesuatu. Uangnya dibawa kabur. Saya pernah dengar, itu fakta. Pak Bu, ada seorang ibu. Ya dia bisa invest sampai 500 juta terhadap sesuatu. Tapi kemudian uangnya dibawa kabur. Nggak balik Pak Bu, sedih. Sedih nggak kira-kira hati? Sedih. Makanya kumpulkan harta bukan buat dirimu sendiri. Kumpulkanlah harta di surga dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini. Bangunlah kehidupan kekal. Ya, mulai dari sekarang. Melayanilah Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Baik di dalam gereja, di luar gereja. Berbagi kasih terhadap orang-orang di sekitar saudara. Dari lingkungan terdekat saudara. Mulai dari rumah. Ya mulai dari rumah. Kalau saudara dan saya, saudara merasa gereja itu seperti tempat orang-orang yang kudus semua. Saudara mulai dari rumah. Ya memang gereja harus menjadikan jemaat pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak nyaman dengan gereja secara offline, datanglah secara online. Jangan menghilangkan persekutuan-persekutuan ibadahmu dengan Tuhan. Ingat ya, dalam rangka saudara mengumpulkan harta di surga. Kalau kalian yang masih studi, belajarlah baik-baik. Rajinlah, pinterlah, jangan males-malesan. Jangan suka scroll. Ya teman-teman semua yang masih muda, membandingkan hidup saudara yang masih umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun belum sukses, nggak masalah. Yang penting saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Dibilang miskinlah sama orang, nggak masalah. Hidup kita bukan dari perkataan orang-orang tersebut, tapi hidup kita, Bapak Ibu Saudari, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri nanti. You percaya saudari apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara pasti akan dapat berkat daripada Tuhan. Mari melayani Tuhan. Mari berbagi kasih. Mari berjalan dalam ketaatan. Itulah investasi kita untuk kekekalan. Saudaraku, mari akui kerapuan hidup kita semua. Kerapuan bukanlah akhir cerita kita semua. Tapi justru di saat saudara dan saya menyadari kelemahan saudara, rapuhnya hidup manusia ini, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara bisa mengakui ketergantungan mutlak saudara kepada Allah. Sehingga saudara tidak bersandar kepada diri saudara sendiri. Yang kedua, saudara mempercayai rencananya yang sempurna. Sekalipun hidup terasa seperti kapal kecil di tengah badai, gak apa-apa. Kita mau mempercayai rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara berpegang terus kepada janji kekalnya. Dalam setiap hidup saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Saudara,
hidup ini rapuh. Tetapi jika kita melekat kepada Kristus, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu dalam hidup kita semua. Amin. Dan rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah kebenaran ini memperlengkapi saudara hari ini di hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya tutup dalam setiap kehidupan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini. Saudara renungkan atau saudara telah merenungkan betapa rapuhnya kehidupan kita semua. Seperti embun pagi yang lenyap ketika matahari terbit. Seperti bunga yang indah namun layu. Ya, bisa dalam sekejap. Kita tidak pernah tahu berapa lama napas ini akan berlangsung. Nggak pernah tahu. Kemarin orang lagi berkhotbah bisa meninggal. Orang lagi pidato bisa ceramah bisa meninggal. Ini peristiwa-peristiwa ini udah sering kali saya lihat. Lagi nyanyi, lagi pimpin pujian, meninggal Pak. Kita nggak pernah tahu sampai berapa lama nafas kita akan berlangsung. Tidak tahu kapan badai akan menerpa dalam hidup kita semua. Kapan malam terakhir kita tiba semua. Kapan hari terakhir kita tiba semua, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kabar baiknya pagi hari ini, Allah tidak memanggil kita untuk menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, Dia memanggil kita. Dia memanggil saudara dan saya untuk bersandar kepada kekuatannya yang sempurna dalam hidup saudara. Lihatlah selalu kepada salib Kristus. Sebab di sana, di tempat yang tampaknya paling rapuh, paling hina, paling lemah, justru di situ tersimpan kuasa penebusan untuk mengalahkan kuasa maut. Lihatlah kepada salib Kristus. Orang menganggap salib kebodohan. Kok Tuhan mati katanya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka nggak tahu bahwa disitulah tersimpan kuasa penebusan yang mengalahkan maut. Di tempat yang paling rapuh, di tempat yang paling hina, di tempat yang paling lemah, salib. Justru kuasa Tuhan bekerja di sana. Salib Kristus membuktikan maut sudah dikalahkan. Jika Yesus bisa mengubah kayu salib yang kelam itu Bapak Ibu Saudari menjadi pintu kemuliaan, saudara pagi hari ini percayalah kepada karya salib itu yang dianggap orang sebagai kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Tapi bagi kita yang percaya, justru itu kuasa Allah yang menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lihatlah salib Kristus. Dia sanggup mengubah kerapuan kita menjadi kanvas kemuliaannya. Bapak Ibu, ketika kalian dan saya nanti beraktivitas keluar dari channel ini, ingatlah baik-baik. Mungkin hidup kita rapuh, tetapi Allah tidak pernah goyah. Rencananya tidak pernah gagal. Tangannya tidak pernah pendek. Dan kasihnya tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dengan berani. Berjalanlah dengan iman. Dan percayalah bahwa di balik setiap kelemahan kita, ada kasih karunia Allah yang lebih dari cukup. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk tidak takut akan setiap kerapuhan-kerapuhan hidup manusia dalam setiap kehidupan kami. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, karena justru di dalam kerapuhan-kerapuhan itu kami boleh belajar mencari wajah Tuhan. Kami belajar untuk tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Tapi kami belajar, Tuhan nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu. Ketika kami lemah, buatlah kami kuat di dalam Engkau. Ketika kami rapuh, peganglah kami, peganglah tangan kami erat-erat ya Tuhan. Kami tidak tahu, mungkin hari ini adalah hari terakhir kami. Tetapi biarlah Tuhan pagi hari ini kami semakin sadar, kapanpun hari terakhir kami semua, hidup kami bukan lagi bercerita tentang betapa rapuhnya kehidupan kami, tetapi betapa besarnya Engkau dalam setiap kerapuhan-kerapuhan hidup kami semua. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena kebesaran-Mu saja, karena kemurahan-Mu saja. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini yang mengikuti channel ini. Tuhan berkati hati mereka, teduhkan setiap gelombang jiwa mereka.
Teduhkan setiap Tuhan kehidupan keluarga mereka. Teduhkan setiap kesehatan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam setiap jiwa kami. Kesembuhan terjadi dalam setiap penyakit-penyakit fisik kami dalam nama Yesus Tuhan. Jalan-jalan terberkat boleh terbuka dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kelemahan kita semua boleh menjadi panggung bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya buat saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara dan saya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai saudara dan saya pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, sorga di mana Tuhan Yesus memerintah. Itulah tempat yang kita rindukan semua sebagai orang-orang percaya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat, mari bersama-sama kita katakan amin.